sekalian, perkenalkan, nama saya Oliver Sipayung dengan NIM 20073053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah motor diesel. Motor diesel ditemukan dan dikembangkan oleh insinyur di Jerman, yaitu Rudolf Diesel pada tahun 1862. Motor diesel tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, terutama pada polusi udara, karena pada motor diesel terdapat unsur PM dan NOx yang terdapat dalam atmosfer. Di samping saya terdapat motor diesel yang terbuat dari Cina yang bernama. Nama saya Renat Tukan yang 2007-3055. Sini saya akan melanjutkan tentang basic dan prinsip dari motor diesel ini. Mesin konversi energi atau mesin motor diesel adalah alat untuk merubah energi kimia bahan bakar yang tersimpan dalam bentuk energi kimia. Jadi solar itu adalah energi yang tersimpan dalam bentuk energi kimia yang nantinya dirubah oleh motor diesel. Alat motor diesel itu adalah alat pengubah energi bahan bakar dari kimia nanti akan dirubah menjadi panas, dari panas menjadi energi mekanik. Perkenalkan, nama saya Taufik Dal Akbar, NIM 20073063. Perkenalkan, nama saya Zaka Asalbi, NIM 20073067. Baiklah, sini kami akan menjelaskan tentang nama komponen dan fungsi komponen pada mesin diesel. Satu, yaitu tangki. Tangki fungsinya yaitu untuk menyimpan bahan bakar solar sementara. Dua, sistem pendingin. Pada sistem pendingin ini berfungsi untuk menyimpan cairan pendingin motor. Tiga, intake manifold. Intake manifold berfungsi untuk sebagai tempat saluran masuk udara ke ruang bakar. Empat, filter udara. Filter udara berfungsi untuk menyaring saluran yang akan masuk melalui intake ke dalam ruang bakar. Lima, injection pump. Injection pump berfungsi untuk memompa bahan bakar sehingga menjadi bahan bakar yang bertekanan tinggi yang akan diinjeksikan oleh injektor agar terbentuk pengkabutan ke dalam ruang bakar. Enam, injektor. Injektor berfungsi mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar yang dipompakan oleh injek pump. Tujuh, ketup buang dan ketup masuk. Katup buang dan katup masuk berfungsi untuk mengatur timing kapan udara masuk ke dalam ruang bakar dan kapan udara hasil pembakaran akan dibuang melalui knalpot. Delapan, itu flywheel atau roda gila. Roda gila ini berfungsi untuk sebagai penyeimbang putaran pada mesin dan juga dapat menunjukkan derajat putaran pada mesin. Terakhir itu knalpot atau exhaust manifold. Exhaust manifold atau knalpot ini berfungsi untuk mengakhiri hasil pembakaran atau sebagai saluran buang hasil pembakaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Daniel Parminotan Debataraja, NIM 20073034.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari motor diesel. Oke. Jadi minyak yang ada di tangki bahan bakar akan masuk ke keran bahan bakar, dan dari keran bahan bakar akan masuk ke dalam injeksi pump. Nah, selanjutnya yaitu pada saat piston berada pada posisi di sini. Pada saat piston berada di posisi tem A atau pada akhir langkah buang. Jadi selanjutnya piston akan melakukan yaitu langkah hisap. Pada saat langkah hisap, piston akan bergerak dari tem A menuju ke tem B dan mengakibatkan yaitu katup hisap akan membuka, sehingga udara yang ada di dalam filter udara ini akan dihisap ke dalam ruang bakar dan terjadilah kevakuman di dalam ruang bakar. Setelah piston bergerak ke tem B, kemudian dia akan bergerak ke atas kembali ke tem A. Pada saat piston kembali ke tem A, kedua katup akan tertutup. Dan di sini akan terjadi yaitu langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi ini, bahan bakar yang ada di injeksi pump ini akan disalurkan ke dalam injektor untuk dilakukan yaitu injeksi. Jadi pada saat langkah kompresi, bahan bakar yang dari keran masuk ke injeksi pump, dan dari injeksi pump tekanan yang dari bahan bakar yang di atas dan masuk ke dalam injeksi pump akan dinaikkan menjadi 180 sampai 200 dan disalurkan ke dalam injektor. Jadi pada saat piston bergerak 10 derajat sebelum tem A, maka bahan bakar yang ada di dalam injection pump ini akan disalurkan ke dalam injektor. Dan pada saat piston bergerak naik lagi dan akan sampai di tem A, dan setelah di 2 derajat setelah tem A, maka bahan bakar akan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Dan saat bahan bakar disemprotkan ke bahan bakar, maka terjadi ledakan di dalam ruang bakar, sehingga piston akan bergerak lagi ke bawah dan menghasilkan yang namanya yaitu langkah usaha. Di mana motor diesel ini memerlukan 4 kali gerakan piston naik turun untuk menghasilkan 1 kali usaha. Setelah langkah usaha terlaksana, maka piston bergerak dari tem A tadi menuju ke tem B. Di saat itu juga piston akan bergerak ke atas lagi, sehingga exhaust manifold akan membuka dan membuang sisa pembakaran tadi menuju ke exhaust manifold, dan keluarnya yaitu di knalpot. Dan juga di sini yaitu adalah derajat-derajat TMA pada motor diesel tersebut. Oke, sekian cara kerja dari mesin diesel ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan atau masalah atau tidak lengkap, kami mohon maaf. Terima kasih.